Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Itu sebenarnya iblis Guileng, ini merepotkan sekarang, melihat kekuatannya, dia mampu bertarung melawan Dou di bintang 8 tahap akhir, belum lagi tempat ini masih penuh dengan energi iblis, kalian harus berhati-hati, kata Yanchi dengan wajah menjadi serius. Iblis Guileng, seru Xiaoyan dan lainnya terkejut. Mata iblis Guileng menyapu 4 sosok di depannya sebelum berhenti pada Xiaoyan, raungan tajam keluar dari mulutnya saat kabut hitam melonjak keluar dari tubuhnya hingga menyebar ke sekitarnya, mengikuti kabut hitam yang menyebar, Xiaoyan tiba-tiba merasakan dirinya berada di ruang asing yang agak redup yang dipenuhi kabut hitam. Sementara itu di luar, wajah Yiwa dan Muying nampak kusam sebelum berhenti pada Yanchi, jangan lihat aku tidak bisa mengambil tindakan di sungai darah ini, kata Yan Katachi dengan getir. Mata Xiaoyan sedikit menyusut saat melihat sosok yang muncul, iblis Guileng. Bocah, saya mendengar kau telah mendapatkan Bayu Yin yang penelan jiwa, serahkan padaku dan kau bisa pergi, kata iblis Guileng dengan dingin. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya saat mendengar itu, bagaimana kalau aku tidak menyerahkannya, kata Xiaoyan menyeringai. Kekejaman melonjak di mata Guileng saat mendengar itu, manusia, kau mencari kematian, teriak Guileng dengan sinis, kabut hitam melonjak di tubuhnya dan ruang di depannya nampak berubah ketika banyak panah hitam muncul dari celah spasial, dan menembak ke arah Xiaoyan. Melihat itu Xiaoyan sedikit mengernyit, petir melonjak di tubuhnya saat dia dengan cepat menghindari banyak panah hitam yang melesat ke arahnya. Sementara Xiaoyan menghindar, kejutan melintas di matanya, panah-panah hitam yang menyerang ke arahnya tidak menyerang bagian titik fatal di tubuhnya, sepertinya iblis Guileng ini tidak memiliki kecerdasan. Pikir Xiaoyan sedikit mengernyit. Segel di tangannya berubah dan api merah melonjak akhirnya berubah menjadi bola besar yang menutupi tubuhnya di dalamnya. Saat perisai bola api merah muncul, Xiaoyan berhenti bergerak dan melihat panah hitam yang meluncur ke arahnya tanpa melukai tubuhnya. Dugaanku sepertinya benar, iblis ini memang tidak memiliki kecerdasan, pikir Xiaoyan dengan senyum dingin. Kejutan melintas di mata Guileng saat melihat api bola api merah yang melindungi Xiaoyan di dalamnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, bocah aku telah meremehkanmu, keluarlah aku tidak akan menyerangmu, kata Guileng mengerutkan keningnya, sesaat kemudian bola api merah nampak bergetar sebelum perlahan menghilang dan sosok Xiaoyan perlahan muncul. Apa yang direncanakan iblis ini? Pikir Xiaoyan sedikit mengenyit. Guileng menatap Xiaoyan dengan tajam sebelum melambaikan tangannya dan sebuah manik hitam muncul dan melayang di depannya, bocah serahkan batu yin yang itu dan aku akan memberikan manik darah kematian ini padamu, manik ini kukumpulkan dari banyak jiwa yang mati, itu akan dapat membantu menguatkan dohimu, apa yang kamu katakan? Kata iblis Guileng. Itu tidak buruk, berikan padaku dahulu dan aku akan memberikan padamu batu yin yang itu, kata Xiaoyan menyeringai. Guileng sedikit mengenyit, bocah jangan bermain trik di depanku, jika tidak, jangan salahkan aku bertindak kejam, kata Guileng menjentikkan jarinya dan manik hitam terbang dan melayang di depan Xiaoyan. Senyum tipis muncul di wajah Xiaoyan saat melihat itu, dia meraih manik hitam dan melihatnya sesaat sebelum menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya, ini benar-benar barang yang bagus, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Bocah, sekarang serahkan batu yin yang itu, kata Guileng dengan suara yang dalam. Batu yin yang itu telah menyatu dengan tubuhku, bagaimana aku bisa menyerahkan padamu, kata Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Kekejaman segera melonjak di mata Guileng saat mendengar itu, bocah sialan, kau benar-benar mencari kematian, teriak Guileng dengan kejam. Kabut hitam yang liar segera melonjak di tubuhnya, hingga menyebabkan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi. Sesaat kemudian beberapa celah spasial muncul dan banyak kekelawar hitam melesat keluar sebelum dengan kejam menyerbu ke arah Xiaoyan. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan saat melihat itu, segel di tangannya berubah dan api merah melonjak keluar, akhirnya berubah menjadi perisai bola api merah besar yang menutupi Xiaoyan di dalamnya. Kekelawar hitam akhirnya tiba dan menghantam bola perisai, namun semua kekelawar langsung hangus terbakar ketika bersentuhan dengan api merah.
Iblis Guileng, apakah hanya ini kemampuanmu? Sepertinya nama besar Iblis Guileng tidak sesuai dengan reputasinya, kata Xiaoyan tersenyum mengejek. Niat membunuh yang dingin segera melonjak ke mata Guileng saat mendengar ejekan Xiaoyan. Dia meraung tajam ke langit dan kabut hitam dengan liar melonjak di tubuhnya, akhirnya berubah menjadi banyak panah-panah hitam besar yang melesat dan menghantam bola perisai hingga menimbulkan ledakan keras dan riak energi liar menyapu sekitarnya. Xiaoyan sedikit menggelengkan kepalanya saat melihat itu. Trik itu lagi, ini membosankan, gumam Xiaoyan mengejek. Segel di tangannya berubah dan ruang di depannya nampak berfluktuasi ketika celah spasial muncul dan sebuah naga api raksasa melesat keluar sebelum membuka mulutnya. Segera pilar api merah menghantam semua serangan Iblis Guileng hingga hancur. Kekejaman melonjak di wajah Guileng saat melihat semua serangannya dihancurkan. Awalnya ia mengira akan mudah menangkap Xiaoyan, namun ia tidak menyangka akan terjerat pertarungan dengan Xiaoyan yang bahkan membuat semua serangannya dengan mudah dihancurkan. Segel di tangannya berubah dengan cepat sementara kabut hitam dengan liar melonjak keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Mengikuti kabut hitam yang melonjak, ruang sekitarnya nampak berfluktuasi ketika banyak jiwa-jiwa hitam muncul dari sekitarnya dan bergabung dengan kabut hitam sebelum akhirnya berubah menjadi manik jiwa hitam besar yang melayang di udara. Guileng membuka mulutnya dan manik jiwa hitam nampak bergetar sebelum berubah menjadi aliran energi hitam yang memasuki mulutnya membuat doci Guileng tiba-tiba melonjak drastis hingga menyebabkan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya saat melihat itu, dia bisa merasakan kekuatan Guileng yang lebih kuat dari sebelumnya. Doudi bintang 9, gumam Xiaoyan sedikit terkejut. Bocah, awalnya kau bisa pergi hidup-hidup dari sini, sekarang aku akan membiarkan kau merasakan sakit yang lebih kejam dari kematian, teriak Guileng dengan dingin menatap Xiaoyan. Dia dengan kuat mengayunkan cakarnya ke arah Xiaoyan. Segera sebuah cakar besar dengan kejam meluncur ke arah Xiaoyan. Melihat itu api merah segera melonjak di tubuh Xiaoyan. Dengan cepat dia mengayunkan tangannya dan sebuah telapak tangan besar melesat dan menghantam cakar besar. Namun telapak tangan merah nampak retak sebelum hancur sementara kekuatan tersisa dari cakar besar terus meluncur ke arah Xiaoyan. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat melihat itu. Segel di tangannya berubah dan sebuah penghalang api merah muncul di depannya dan memblokir serangan cakar besar hingga hancur. Namun kekuatan cakar yang besar menyebabkan Xiaoyan mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya dan menatap Guileng dengan wajah sedikit kusam. Sial, kekuatan iblis ini tiba-tiba menjadi begitu kuat. Guileng tersenyum dingin saat melihat itu, dan terus mengayunkan cakarnya ke segala arah. Segera beberapa bilah cahaya cakar tajam menebas ke arah Xiaoyan. Petir melonjak di tubuh Xiaoyan dan dia dengan cepat menghindari cakar tajam. Di saat Xiaoyan menghindar, sebuah cakar tajam tiba-tiba muncul dari celah spasial dan menghantam tubuh Xiaoyan hingga ia terhempas dan menabrak tanah dengan keras. Guileng dengan dingin menatap tempat Xiaoyan jatuh. Dia baru saja akan menyerang ketika kejutan melintas di matanya saat melihat tubuh Xiaoyan yang menjadi ilusi. Itu tubuh bayangan, gumam Guileng terkejut. Di saat yang sama satu suara mengejek muncul tak jauh di sampingnya. Guileng menoleh dan terkejut saat melihat sosok Xiaoyan muncul dengan avatar naga raksasa di belakangnya. Itu adalah jurus 9 transformasi naga. Dengan cepat Xiaoyan mengayunkan tinjunya dan sebuah tinju naga besar tiba-tiba melesat dan menghantam wajah Guileng hingga suara rangan teredam keluar dari tenggorokannya sementara tubuhnya mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya dan menatap Xiaoyan dengan dingin. Kebuasan melonjak di wajahnya, cahaya yang gelap tiba-tiba memenuhi matanya sebelum berubah menjadi dua pilar hitam yang menembak ke arah Xiaoyan di langit. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan saat melihat itu. Ia tahu iblis Guileng ini hanya memiliki serangan yang kuat tanpa memiliki kecerdasan. Petir melonjak di tubuhnya saat tubuhnya berkedip beberapa kali dengan cepat menghindari pilar cahaya hitam saat mendekati Guileng. Sementara api emas yang membawa suhu panas dan menyilaukan perlahan melonjak di tubuhnya. Kejutan melintas di mata Guileng saat melihat api emas yang melonjak di tubuh Xiaoyan. Api suci. Bocah ini sebenarnya memiliki api suci, gumam Guileng terkejut, pucat muncul di wajahnya dan pikiran melarikan diri segera muncul di benaknya.
namun pikiran itu baru saja muncul ketika sebuah pedang raksasa emas muncul dari langit dan menebas ke arah Guileng dan menghantam kepalanya dengan kejam. Raungan tajam kematian yang menyedihkan segera bergema di tempat itu. Mengikuti suara raungan yang bergema, kabut hitam yang menyelimuti tubuh Guileng nampak bergetar sebelum akhirnya memudar bersama tubuh Guileng yang sekejap berubah menjadi kabut hitam yang tersebar di udara. Sesaat kemudian, ruang berfluktuasi dan sosok Xiaoyan muncul di hadapan Muying dan lainnya. "Xiaoyan," kata Muying bergegas dan memegang tangan Xiaoyan, "apa kamu baik-baik saja?" Tanya Muying dengan khawatir. "Aku baik-baik saja," jawab Xiaoyan tersenyum tipis sambil mengeluarkan manik hitam di tangannya. "Apa itu?" tanya Yiwa terkejut saat melihat manik bundar hitam yang mengeluarkan kabut hitam di sekelilingnya. "Itu sebenarnya manik jiwa hitam," kata Yanci terkejut. "Panatua Yanci, benda apa ini sebenarnya?" tanya Xiaoyan sedikit mengernyit. "Benda ini sebenarnya adalah kumpulan darah jiwa yang mati. Jika kalian menelannya, itu akan membuat docimu menjadi lebih kuat," kata Yanci sedikit mengerutkan keningnya. "Lupakan dulu masalah ini, ayo pergi tinggalkan tempat ini dulu," kata Yanci. Namun mereka baru saja akan pergi, ketika satu suara dingin terdengar, "Kenapa kalian terburu-buru untuk pergi? Harta yang begitu bagus, seharusnya dibagikan pada semua orang, jangan mengambilnya untuk diri sendiri." Xiaoyan dan lainnya terkejut saat mendengar suara yang bergema sebelum mengalihkan mata mereka ke sosok yang muncul. "Tianxing," gumam Xiaoyan sedikit mengernyit. "Orang ini, apakah ada yang salah dengan otaknya? Berani datang sendirian, ada 4 dari kita di sini," kata Yiwa tiba-tiba merasa geli. "Dia datang sendirian, sepertinya dia memiliki sesuatu untuk diandalkan," kata Xiaoyan. "Bajingan, kamu berani datang ke sini," teriak Muying dengan niat membunuh melonjak di matanya. Yanci terkejut saat melihat kekejaman di mata Muying dan bertanya, "Ada apa?" "Orang ini sepertinya yang ingin berbuat mesum pada Muying, beruntung kami datang saat itu," kata Yiwa menggosok telinganya. "Apa?" seru Yanci dengan kilatan dingin melintas di matanya. Dia baru saja akan bertindak, ketika Muying tiba-tiba menghentikannya. "Kakak, biarkan aku membalas dendam, aku benar-benar ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri," kata Muying dengan dingin, tubuhnya berkedip dan sekejap muncul tak jauh di depan Tianxing. "Kamu wanita yang keras kepala, tapi aku benar-benar suka itu," kata Tianxing menjilat bibirnya saat dia menatap tubuh Muying yang mulus dan ramping. "Bajingan," teriak Muying dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya dan pedang beku salju muncul di tangannya sebelum dengan kejam mengayunkannya ke arah Tianxing. Segera bilah cahaya tajam besar meluncur ke arah Tianxing. Senyum seringai muncul di wajah Tianxing saat melihat itu. Dia melambaikan tangannya dan cermin hitam muncul di depannya. Mengikuti cermin hitam yang muncul, ruang sekitarnya nampak berfluktuasi ketika kabut hitam muncul sebelum akhirnya berubah menjadi sosok kabut hitam yang memblokir serangan bilah tajam Muying hingga hancur. Kejutan melintas di mata Xiaoyan dan lainnya saat melihat Tianxing mengeluarkan cermin hitam. Sepertinya itu adalah cermin jiwa sungai darah. Dengan cermin itu, pemiliknya dapat memanggil tubuh jiwa dari sungai darah untuk menyerang musuhnya yang setara dengan Doudi bintang 9, kata Yanci sedikit mengernyit. "Bajingan ini, pantas saja dia begitu percaya diri, ternyata dia memiliki cermin itu, tapi itu tidak akan membantunya," kata Xiaoyan dengan kilatan dingin melintas di matanya. "Jiwa hitam, tangkap dan bawa dia untukku," kata Tianxing menunjuk jarinya ke arah Muying. Api hitam menyala di mata sosok hitam saat mendengar itu, tubuhnya berkedip dan sekejap muncul tak jauh di depan Muying. Saat berikutnya tangannya yang panjang terulur hendak menangkap Muying, namun sebelum tangan hitam bisa menangkap Muying, sebuah pilar api merah melesat dan menghantam cermin hitam hingga hancur. Dengan hancurnya cermin hitam, sosok hitam di depan Muying perlahan menghilang menjadi kabut hitam yang mengalir masuk ke sungai darah di kejauhan. "Berani menyakiti adikku, kamu harus membayar harga mahal," kata Yanci yang suaranya bergema, matanya dengan dingin menatap Tianxing. Kemarahan melonjak di wajah Tianxing saat melihat sosok hitam yang hancur, dan dengan marah berteriak ke arah Yanci, "Kamu seorang Douxian berani menyerang di wilayah sungai darah, kamu tahu akibatnya melanggar peraturan, dan akan dikeluarkan," teriak Tianxing dengan sinis.
Saat berikutnya, kabut merah melonjak di tubuhnya membuat docinya melonjak drastis mencapai Dou di bintang 8 tahap akhir. Itu adalah teknik kutukan darah. Mu Ying gunakan api suci untuk membunuhnya. Aku akan membantumu, kata Xiaoyan yang suaranya dikirimkan ke Mu Ying. Kilatan dingin melintas di mata Mu Ying saat mendengar itu. Segel di tangannya berubah dan sebuah simbol api suci muncul di dahinya. Mengikuti simbol api suci yang muncul, api merah yang membawa suhu panas segera melonjak keluar dari tubuhnya. Itu api suci, seru Tianxing terkejut. Pucat muncul di wajahnya. Bagaimanapun api suci adalah musuh sejati dari kutukan darah. Dia segera berbalik dan melarikan diri. Namun sebelum dia bisa pergi jauh, ruang sekitarnya berfluktuasi ketika api emas muncul dan mengelilinginya. Ini api suci yang lain, seru Tianxing dengan ketakutan melonjak di wajahnya. Namun sebelum dia bisa bertindak, sebuah pedang beku salju yang diselimuti api suci merah menembus dadanya menyebabkan Tianxing tewas seketika, dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah yang menghilang di udara. Mu Ying melambaikan tangannya dan pedang beku salju kembali ke tangannya. Akhirnya terselesaikan, kata Yua menghela napas dengan senang. Mu Ying muncul di samping Xiaoyan. Terima kasih sudah membantuku, kata Mu Ying tersenyum manis. Itu masalah kecil, ambil ini untukmu, kata Xiaoyan menyerahkan manik jiwa hitam ke arah Mu Ying yang terkejut. Ini untukku, kata Mu Ying terkejut. Xiaoyan hanya tersenyum tipis, dia melambaikan tangannya dan sebuah manik hitam lainnya muncul di tangannya. Ini, bagaimana ada dua manik hitam? Seru Mu Ying terkejut. Iblis Guileng menyembunyikannya, bagaimana aku tidak tahu, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Mu Ying tersenyum manis saat mendengar itu dan menyimpan manik hitam. Panatua Yanci, apa rencana selanjutnya? Tanya Xiaoyan. Prioritas utama sekarang adalah pergi ke kolam sungai darah. Tempat itu sangat ajaib. Kolam sungai darah tidak hanya dapat menyembuhkan beberapa penyakit gelap di tubuhku, tapi juga dapat menggunakan misteri kolam sungai darah. Ditambah manik hitam di tanganmu, itu dapat membuka 8 pembuluh darah utama yang rusak. Ayo pergi, kata Yanci sedikit tersenyum. Tubuhnya berubah menjadi cahaya saat melesat ke arah pegunungan di kejauhan. Xiaoyan dan lainnya dengan cepat mengikuti. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di dataran yang luas. Apakah ini tempat kolam sungai darah? Gumam Xiaoyan berhenti sejenak dan melihat ke depan dataran. Aku ingat kolam darah ada di sini, seharusnya tidak salah, kata Yanci terus berjalan. Mungkin kolam darah telah dipindahkan, kata Yua dengan malas. Itu tidak mungkin, begitu kolam sungai darah muncul, itu hanya akan berada di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Namun kalian semua harus berhati-hati. 10 tahun yang lalu, ada binatang magis kuat yang menjaga di sini. Aku khawatir kekuatannya saat ini bahkan lebih menakutkan, kata Yanci. Xiaoyan mengangguk, tubuhnya berkedip dengan cepat melesat ke depan. Xiaoyan tunggu, aku ikut, kata Mu Ying segera mengikuti. Saat perjalanan, Xiaoyan menemukan api suci di tubuhnya tampak memancarkan cahaya aneh ke tanah dan bahkan bebatuan di bawah kakinya. Namun Xiaoyan jelas tidak punya waktu untuk peduli dan terus berjalan. Dia akhirnya tiba di satu celah kecil. Ini celah yang sangat kecil, mungkin ada sesuatu di bawah sana, kata Mu Ying. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan nyala api suci yang menyilaukan langsung menuju celah. Mencoba membuka celah untuk mencari tahu. Nyala api perlahan bertahan selama puluhan menit sebelum menghilang. Saat bebatuan di sekitar celah misterius ini menghilang, pemandangan mengejutkan di bawah tiba-tiba terungkap. Xiaoyan dan Mu Ying mengarahkan pandangan mereka ke bagian bawah celah yang terbuka dan terkejut. Di bawah celah itu, ada genangan darah yang sangat besar. Warna dari genangan darah itu cukup aneh. Apa itu adalah kolam darah? Kata Yanci. Kolam darah? Seru Yua mengikuti dan melihat warna air kolam darah di bawahnya yang berwarna merah pekat. Ini memang kolam darah, dibentuk oleh perpaduan kekuatan langit dan bumi yang memiliki efek sangat misterius. Itu tidak hanya dapat memperkuat doci, tapi juga menyembuhkan luka dalam, kata Yanci. Sementara itu, Xiaoyan perlahan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi kolam darah. Namun kekuatan jiwanya nampak melambat di bawah kekuatan misterius. Kolam darah ini nampak aneh, aku akan turun dan melihat mencoba menemukan sesuatu, kata Xiaoyan. Itu terlalu berbahaya, kata Mu Ying mencemaskan Xiaoyan. Jangan khawatir, aku memiliki cara,
kata Xiaoyan segera melesat ke kolam darah. Xiaoyan dengan cepat turun dan mencapai jarak puluhan meter dan tiba di ruang yang luas dan melihat sekeliling kolam darah. Tepat ketika mata Xiaoyan menyapu, ruang di depannya nampak bergetar ketika buaya besar perlahan muncul. Matanya dengan buas menatap Xiaoyan. Aku tidak menyangka akan bertemu buaya darah giok gelombang gila. Sepertinya ini adalah binatang kuno penjaga kolam darah. Saya tidak menyangka akan menemukannya di sini. Aku bisa merasakan kekuatannya telah mencapai Dou di bintang 8 bahkan lebih kuat, pikir Xiaoyan sedikit mengernyit. Manusia asing, keluarlah dari sini, atau mati, kata buaya gelombang liar dengan dingin. Senior buaya, saya di sini hanya untuk meminjam menggunakan kolam darah, bukan untuk merebutnya, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Saya tidak peduli, kolam darah adalah tempatku yang tenang, kamu harus segera pergi, kata buaya iblis. Bagaimana jika aku memberi senior pil obat tingkat kaisar sebagai harganya, kata Xiaoyan mengeluarkan pil obat di tangannya. Itu pil obat tingkat kaisar? Kamu seorang alkemis? Kata buaya terkejut saat melihat pil menyilaukan di tangan Xiaoyan. Iya, aku alkemis, kata Xiaoyan sedikit mengangguk. Kekejaman di mata buaya sedikit memudar saat mendengar itu. Baiklah, saya setuju. Berapa lama kau akan menggunakan kolam ini, kata buaya. Hanya beberapa hari, kata Xiaoyan tersenyum tipis dan melemparkan pil obat ke arah buaya. Manusia, gunakan kolam darah dengan baik, jangan mencoba bermain trik, jika tidak jangan salahkan saya karena bertindak kejam, kata buaya berbalik dan menghilang ke kegelapan. Xiaoyan menghela napas lega saat melihat itu, dia melambaikan tangannya dan celah spasial muncul. Saat berikutnya dia muncul di depan Yanqi. Sudah beres, kata Xiaoyan. Apa sudah beres? Secepat itu, kata Yanqi terkejut. Xiaoyan kemudian menjelaskannya, kamu benar-benar seorang alkemis yang beruntung, tampaknya buaya gelombang gila benar-benar takluk olehmu, kata Yanqi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena buaya gelombang liar bukan lagi malasah, ayo masuk ke kolam darah, tempat itu mengandung kekuatan yang sangat kuat, semakin jauh kamu pergi, semakin besar tekanannya, kamu harus melakukan apa yang kamu bisa, adapun misterinya, kamu akan tahu sendiri setelah kamu turun, ayo pergi, kata Yanqi langsung terjun ke bawah. Muying menoleh ke Xiaoyan dan tersenyum manis. Xiaoyan, terima kasih, kata Muying, setelah itu dia langsung melesat mengikuti Yanqi. Muying jelas tahu kakaknya sangat membutuhkan kolam untuk menyembuhkan luka dalamnya. Kakak, kenapa diam saja? Ayo kita turun juga, kata Yiwa dengan senang dan langsung terjun ke bawah. Xiaoyan hanya tersenyum saat melihat dan segera mengikuti. Tubuh Xiaoyan baru saja memasuki kolam darah, dan semburan dingin yang menyegarkan tiba-tiba datang dari air kolam. Ini air kolam yang dingin menyegarkan, gumam Xiaoyan sedikit terkejut. Sesaat kemudian kejutan muncul di hatinya, dia bisa merasakan yang ada di bawah kolam darah nampaknya samar-samar memanggilnya, segera api emas membungkus tubuhnya dan dengan cepat melesat turun. Setiap kali dia turun agak jauh, dia merasakan tekanan rasa sakit yang melanda tubuhnya, namun dia juga menemukan setiap kali air berwarna darah itu bersentuhan dengannya, itu akan mengirimkan jejak kekuatan yang sangat misterius ke dalam tubuhnya. Berhenti di sini saja. Pertama, serap sebagian kekuatan kolam sungai darah, setelah itu telan manik jiwa iblis, pikir Xiaoyan dengan tenang, lalu memejamkan matanya untuk menyerap kekuatan sekitarnya. Yiwa dan Muying juga melakukan hal yang sama seperti Xiaoyan, sedangkan Yanqi sedang menuju ke dasar kolam sungai darah. Apa sebenarnya yang ada di bawah sana? Sementara Xiaoyan berada di dalam kolam darah, beberapa sosok muncul di kejauhan. Apa yang sedang dilakukan Istana Xuanling? Apa kamu tidak takut menyebabkan perang antara sekte super ketika kamu secara terbuka menyerang sekte super lainnya? Di atas batu, dua sosok berbicara, keduanya adalah klan boneka, Hua Lexin, Dou di awal bintang 7, dan Hua Feng. Adik laki-laki, jangan kamu tidak sabar, bagaimanapun, ini adalah sungai darah, dan itu masalah hidup dan mati. Aku selalu merasa bahwa kali ini Istana Xuanling tampaknya sangat salah. Kakak, bagaimana menurutmu? Tanya Hua Lexin. Beberapa hari yang lalu, 3 pemuda kembar Tianxing bertarung melawan murid klan Wan Jianmen, dan bahkan Jianxin dikalahkan. Aku khawatir Istana Xuanling memainkan permainan besar, kata Hua Feng sedikit mengernyit.
Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di antara para murid yang mengikuti kompetisi sekte terakhir kali, saudara senior lainnya telah mundur, jadi kali ini, di antara yang kuat, hanya kita yang berhasil, kata Lexin. Pertama, pergi untuk bergabung dengan tim dari Mansion Boneka, tempat terakhir dari api suci, di mana aku percaya, akan menentukan hasil yang sebenarnya, kata Hua Feng. Selain itu, dengan hubungan yang buruk antara Paviliun Fenxiang dan Istana Xuanling, saya khawatir keduanya adalah masalah terbesar dalam kompetisi sekte ini, kata Hua Feng. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kakak, kata Hua Lexin mengangguk, bagaimanapun, tidak ada cara yang lebih baik saat ini. Meskipun mereka yang mengikuti kompetisi sekte sebelumnya juga dapat berlomba, banyak dari mantan murid berbakat dari banyak sekte sedang mundur. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka langsung pergi menuju pinggiran Sungai Darah, dan serangkaian perubahan juga terjadi di tempat lain. Apa kamu baik-baik saja? Tanya seorang murid. Kakak Feng Hong, kali ini, kami berterima kasih, melihat bahwa mereka telah melarikan diri dari pengejaran 3 hari Istana Xuanling, dan Song Yue melindungi Hong Qian, mengepalkan tinjunya. Ini hanya masalah mengangkat tanganmu, jika kamu ingin berterima kasih, berterima kasihlah pada kakak senior kami, kata Feng Hong sambil tersenyum. Feng Lin, bukankah kamu mundur? Kenapa? Kata Jian Xin di samping menahan luka di tubuhnya. Tepat setelah saya meninggalkan tempat itu, saya bertemu sekte dan kompetisi dimulai, lalu saya dikirim oleh master untuk memimpin tim, kata Feng Lin dengan senyum tipis. Jian Xin, bagaimana kamu bisa dikalahkan murid Istana Xuanling? Apakah kembar itu benar-benar sekuat itu? Gumam Feng Lin melihat ke kejauhan dan berkata dengan ringan, ketiganya sangat kuat, dalam kompetisi sekte sebelumnya, saya bisa mengalahkannya. Tapi setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu petualangan apa yang mereka temui. Kekuatannya mencapai Dou di bintang 8, dan dia selamat dari malapetaka kematian. Bahkan sepertinya ada sesuatu yang sangat tersembunyi di tubuhnya, kata Jian Xin dengan getir. Sementara itu di kolam darah, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Setelah melalui penyerapan kekuatan misterius di kolam darah, Xiaoyan telah membuat langkah menuju tahap tengah Dou di bintang 7. Hanya dalam beberapa hari, tubuh Xiaoyan telah dipenuhi dengan banyak energi misterius kolam darah. Sudah waktunya untuk menelan manik jiwa iblis, gumam Xiaoyan membalik telapak tangannya, dan manik yang dikelilingi kabut hitam muncul di tangannya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.